Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tapi kenapa nggak pakai biru? Aku kan pakai biru. Sesuai dengan background. Sesuai dengan background yang ada di belakang. Oh, sesuai background. Aku juga ada background di belakang biru. Gak apa-apa. Ya, itu udah ada yang gabung loh. Mas Iya. Safir, how are you? Halo, apa kabar? Selamat datang. Salam sehat selalu ya. Jadi Assalamualaikum. tadi Edwin Prabowo ada dan dari Satya. rumah sakit, Uyung juga, Bi. Dari Oh iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. yang lagi bertugas gitu. Alhamdulillah ya bisa sambil Ya, Alhamdulillah. ini itu Bisa bertugas. ya, Ya. refreshing juga biar tetap semangat menjaga pasien-pasiennya gitu. Ya Bi, tadi aku sudah apa ya namanya, memberikan ini sedikit ya, informasi sedikit terkait dengan topik kita gitu. Topik kita ini kan yang beberapa waktu itu sempat jadi isu ya di netizen terutama ya, berkaitan dengan pasangan child free ya. Nanti kita akan bahas di apa itu child free, karena ada childless juga ya. Jadi ada bedanya tuh nanti antara child free dengan childless gitu. Dan itu kenapa bisa terjadi seperti itu. Oke, kita buka dulu. Abi silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari Sabtu kita dipertemukan dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, di episode ngeteh yang ke-19. Jadi ngeteh ini singkatan dari tingkatkan empati hati. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat ngeteh dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada episode yang ke-9 ini di hari Sabtu yang berbahagia ini, teman-teman sudah dalam kondisi yang santai, yang sedang weekend di rumah maupun di perjalanan, dimanapun Anda berada. Yuk sekarang kita merapat 1 jam saja gitu. Kita obrolin topik yang sedang lagi hangat-hangatnya, yaitu pasangan child free. Child free ya, pasangan child free, di mana kita akan melihat antara logika dan akidah. Jadi sebenarnya beberapa waktu yang lalu ini ada salah satu influencer yang tinggal di Jerman yang bersama pasangannya, kemudian dia itu mengusulkan atau memberikan suatu pengumuman bahwa dia akan menganut paham child free, di mana child free ini adalah suatu paham di mana masyarakat atau pasangan itu tidak ingin mempunyai anak gitu ya, dengan berbagai alasan. Nanti kita akan bahas satu persatu dan sebagainya. Tapi sebelumnya bagi teman-teman, karena ini ngeteh, kita siapkan tehnya dulu gitu ya. Silakan diminum dulu. Iya, silakan. Aku udah tadi sama pisang goreng di depan, jadi nggak mau dibawa masuk. Ya, jadi kita akan membahas ini dari sisi empati ya, hati gitu, tingkatkan empati hati. Jadi nanti akan menyangkut banyak hal, bagaimana pasangan child free ini dilihat dari sisi logika dan akidah. Karena bagaimanapun juga yang namanya fitrahnya manusia itu adalah mempunyai generasi, kita mempunyai sebuah keturunan, keluarga dan sebagainya. Dan salah satu doa yang kita panjatkan juga adalah bagaimana kita ini mempunyai keturunan yang cukup baik dan bisa menjadi orang-orang yang berguna di masa depan. Jadi itu pembukaan dari Abi. Kita akan membahas 1 jam ke depan dalam kondisi yang sersan, serius tapi santai. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di acara ngeteh kita di IG Live. Gak ada iklan tapi ya di sini ya, gak ada iklan ya, jadi kita langsung aja. Jangan kemana-mana karena di sini nggak ada iklan. Ya belum ada yang mengendorse kita ya. Kalau ada yang mengendorse kita mungkin ada iklan. Oh ya. Jadi, sebentar, kita ucapkan selamat datang dan salam sehat selalu buat Edwin Prabowo dan teman-teman di Xavier Star Agency. Ya, selamat bergabung. Mudah-mudahan ini membawa berkah buat teman-teman
semuanya tentang topik child free ya. Silakan Mer. Ya, ya, ya. Baik, itu seperti yang aku tulis di caption ya, di flyer kita ya, Bi ya. Gitu. Nah, dari kacamata aku nanti kan dari Abi ada bahas tentang pemahaman, ada apa maksudnya antara logika sama akidah ya, gitu ya. Nah, jadi ketika Abi mengusulkan topik ini gitu kan, aku langsung cari-cari nih literatur gitu kan, karena memang belum sepenuhnya juga mendalami fenomena ini gitu ya, child free ini gitu. Nah, dari sekian banyak literatur itu memang benang merahnya sama ya, Bi. Benang merahnya tuh hampir sama semua, bahwa keputusan itu menjadi satu disampaikan di situ, yang disampaikan ke masyarakat itu adalah child free itu adalah pilihan, katanya gitu ya. Jadi pilihan dan itu menjadi keputusan individu. Nah, saya tarik lagi ke belakang gitu kan, apa sih yang menjadi pilihan, kenapa itu menjadi pilihan, dan alasan-alasan yang muncul itu hampir mirip, maksudnya ada kesamaan juga dengan kondisi yang childless gitu. Nah, ini kita harus beda ini, Bi. Jadi kalau child free itu adalah keinginan, ya kan ya, keinginan untuk tidak memiliki anak gitu, keinginan untuk tidak memiliki anak pada kondisi mereka setelah menikah gitu ya, maksudnya pada kondisi mereka sudah menikah gitu. Nah, sementara kalau childless itu memang kondisinya yang tidak memungkinkan untuk punya anak. Kan ada orang yang karena faktor kesehatan gitu ya, biologis gitu kan, ya istilahnya, mohon maaf ya, mandul misalkan gitu kan, nggak bisa punya anak gitu kan. Nah, itu childless gitu loh. Jadi ini harus dibedakan benar-benar. Nah, hanya saja yang aku kritisi di sini ya, pada saat penyampaian informasi mengenai child free ini, kok ada kondisi yang hampir mirip dengan kondisi childless itu dimasukkan sebagai alasan gitu. Alasan untuk menjadi child free. Padahal sebenarnya bukan seperti itu gitu. Nah, kalau dari sudut pandang aku ya, ini bebas-bebas aja ya, kan kita kan sharing gitu loh. Ya, mohon maaf kalau ada yang nggak setuju ya, karena ini juga berpendapat kan gitu ya. Nah, karena kalau saya melihatnya dari sisi kita sebagai seorang yang beragama gitu, dan kita tahu ya bahwa menikah dan memiliki keturunan itu ya tadi yang seperti Abi sampaikan gitu ya, dan bahwa anak itu juga ada banyak fungsinya gitu ya, sebagai kurota ayun ya, Bi ya, artinya sebagai penyejuk gitu loh buat kehidupan kita. Terus banyak ibadah kita di situ ya, ketika kita memiliki anak gitu. Nah, ini kan sayang sekali kalau ini sampai diabaikan. Seperti itu sih, Bi ya. Itu dulu ya dari aku ya. Nanti Abi bisa lengkapi gitu loh. Oke. Baik, baik sahabat-sahabat ngeteh semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke, tadi yang disampaikan oleh Mary sangat luar biasa lengkapnya tentang child free dan childless, tapi kita nanti akan banyak berbicara yang lain gitu ya, selain itu saja, karena memang child free ini fenomenanya sudah ada sejak lama, dan mungkin Abi akan mengutip beberapa redaksi ya. Apa arti dari kata child free sendiri? Abi mengutip redaksi dari dictionary.com. Child free berarti having no children, childless, especially by choice. Sedangkan menurut Merriam-Webster Dictionary, child free itu pertama kali muncul tahun 1901. Jadi child free ini, istilah ini muncul pada tahun 1901, kemudian mulai meningkat trennya di tahun 2014, sampai beberapa waktu yang lalu pasangan yang dari Indonesia yang tinggal di Jerman melakukan hal seperti itu. Jadi sebenarnya child free ini kan lebih kepada keputusan kepada pasangan tersebut untuk tidak memiliki anak, padahal potensinya cukup bagus untuk bisa memiliki anak. Makanya bagi orang-orang yang mandul dan mempunyai masalah kesehatan di reproduksi, itu biasanya mereka dikatakan sebagai pasangan yang childless. Less itu kan tidak mempunyai, tidak gitu ya, artinya negatif. Jadi kalau childless berarti tidak mempunyai anak. Kalau child free berarti bebas anak gitu. Padahal kalau di dalam, kita bicara di dalam Islam sendiri, itu ada namanya peribahasa begini.
almar'atu madrasatul kubro. Jadi artinya ibu adalah pendidikan dasar bagi anak-anaknya. Atau yang kedua, almar'atu imadul bilad, perempuan adalah tiang negara. Jadi sejatinya itu sebenarnya sumber daripada regenerasi atau sebagai peradaban itu adalah dari perkawinan. Perkawinan itu memang disyariatkan di dalam Islam dan memang itu sunnahnya Rasul. Makanya kita diwajibkan atau disunahkan untuk melakukan perkawinan, dan perkawinan itu memang disunahkan juga untuk memiliki anak, dan anaknya harus memiliki anak yang berkualitas, banyak dan berkualitas, karena Rasulullah itu akan sangat bangga dengan keturunannya yang mempunyai kualitas yang bagus. Makanya kan doa kita kan setiap hari adalah Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi orang yang pemimpin dan qurratun a'yun gitu ya. Anak-anak yang cukup bagus yang bisa menjadi penerus generasi kita. Sementara kita sendiri dikaruniai kesehatan tetapi kita tidak mempunyai anak, itu kan rasanya sangat menentang yang namanya peran dari Allah, karena yang memberikan sesuatu pergerakan kita di dunia ini semuanya adalah dari Allah. Kita hanya sebagai budak-budaknya atau pion-pionnya untuk melakukan semuanya itu. Dan apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan sunatullah. Sunatullahnya apa? Quran dan hadis. Itu sebabnya kita bahas ini karena fenomena ini mempunyai banyak alasan gitu. Alasannya macam-macam. Nanti bisa disampaikan oleh Mary selaku wanita gitu. Alasannya kenapa orang itu child free gitu ya. Ini ada Mas Riza, selamat bergabung. Nggak punya alasan. Mas Risa, selamat bergabung, salam sehat selalu, mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kita semuanya. Kita akan bahas satu persatu alasannya kenapa muncul child free begitu ya. Tapi yang jelas qurrata a'yun gitu ya. Oke, silakan Mel. Qurrata a'yun, tadi kan aku udah bilang ya, gitu. Nah, kalau aku sebagai wanita, aku ditanya alasan, aku nggak punya alasan untuk memutuskan untuk child free ya, jujur gitu loh. Kenapa? Karena sadar betul gitu bahwa kodratnya seorang wanita itu adalah menjadi seorang ibu ya, gitu kan. Kalau menjadi seorang ibu kan berarti kan ada keturunan gitu, punya keturunan, dan tadi betul gitu, ibu itu adalah madrasahnya buat keluarga kan gitu ya, dalam keluarga gitu. Nah, bahkan kalau misalkan sampai hari ini aja aku masih ingin punya anak kan gitu ya. Cuma kondisi tidak memungkinkan gitu. Nah, itu ada rasa sedih. Cuma gini, kembali lagi ini kan menjadi ketetapan Allah yang harus kita ridho gitu. Benar ya, Bi ya? Artinya gini, ketika seseorang itu memang divonis tidak bisa punya anak dengan alasan kesehatan, ya itu kan berarti munculnya juga ketetapan Allah. Itu kan gitu. Ya. Berarti ya mau tidak mau kita harus terima, ikhlas kan gitu ya. Nah, di sisi lain ada orang yang secara fisik, secara biologis, secara mental, secara finansial misalkan gitu ya. Nah, itu siap, tapi memilih untuk child free. Nah, ini pertanyaan besar, why? Gitu loh. Gitu kan? Why? Nah, ini kan yang menjadi titiknya sebenarnya gitu. Dan yang tadi aku sebutin itu beberapa alasan sih yang muncul ya, yang menjadi pilihan gitu loh. Kenapa kemudian satu pasangan ini memilih untuk child free gitu ya. Tadi faktor ekonomi seperti itu gitu. Padahal kan katanya anak itu punya rezekinya sendiri-sendiri ya. Berarti kan kalau dia merasa bahwa tidak mampu secara finansial untuk punya anak gitu, berarti kan dia tidak yakin dengan rezeki yang diberikan oleh Allah kan gitu. Iya. Itu loh. Pemikirannya kan seperti itu ya. Nah, terus alasan lain apa? Yang dimunculkan itu hampir sama. Makanya tadi aku bilang hampir sama dengan kondisi di mana ada childless-nya gitu, Bi. Nah, ini kan jadi rancu. Jadi makanya kenapa di caption aku bilang gitu kan, apakah pilihan atau keputusan child free ini betul-betul benar-benar sudah mempertimbangkan empati dari masing-masing orang yang di pasangan tersebut gitu kan, atau hanya
cuma sekedar pembenaran aja gitu loh, pembenaran terhadap pilihan yang diadakan gitu loh, Bi. Nah ini kan yang perlu dikritisi itu, Bi. Ya, jadi Ya, kalau ditanya lagi, kalau aku pribadi secara personal aku nggak punya alasan untuk child free sampai detik ini gitu loh. Bahkan aku merasa apa namanya ya, aku sekarang merasa childless jadinya gitu. Kenapa? Karena nggak bisa lagi seperti itu gitu loh. Dengan alasan apapun kita udah usaha, udah ikhtiar tapi nggak bisa. Jadi dalam sekarang kondisiku malah childless gitu. Ya seperti itu gitu. Ya, ya memang kehadiran anak dalam rumah tangga itu kan kehadiran anak dalam rumah tangga itu kan memang bagi banyak orang itu menjadi problem ya gitu ya. Bagi banyak orang terutama bagi wanita-wanita atau pasangan-pasangan yang workaholic, yang gila kerja. Bagi wanita-wanita yang wanitanya itu adalah wanita karir gitu ya. Karir woman. ya. Terus. Jadi, dengan Oke. dengan adanya anak itu bagi mereka menjadi beban. Bebannya yang pertama tentu saja akan merusak yang namanya bodinya wanita kan gitu ya, body wanita kan dari mulai dari mulai mengandung, melahirkan sampai menyusui itu akan mempengaruhi banyak organ-organ tubuh manusia yang ada di tubuh wanita. Oh my God. Tuh, itu bagi mereka yang berpikiran sebagai workaholic. Kemudian yang kedua, mereka menganggap juga dalam arti yang lebih luas begini, kehadiran manusia baru di dunia ini, kan mereka menganggap bahwa populasi itu sudah sangat banyak di dunia ini, ada sekitar hampir 7 miliar gitu populasi. Jadi dengan adanya pertumbuhan populasi baru di dunia ini, maka akan mengakibatkan kerusakan yang akan mulai parah gitu. Jadi akan menimbulkan banyak kerusakan gitu. Malah dikhawatirkan manusia-manusia baru itu akan menimbulkan kerusakan baru di bumi gitu ya. Jadi mereka beranggapan seperti itu. Jadi secara umum kita bisa melihat ada beberapa faktor, misalnya faktor psikologis gitu ya, faktor ekonomi yang tadi dikatakan, kemudian faktor yang berhubungan dengan filosofi dan faktor yang berhubungan dengan medis. Tapi ada juga yang faktor yang berhubungan dengan emosi gitu ya. Tapi rata-rata mereka kebanyakan lebih banyak berhubungan dengan emosi. Dan kalau ini diungkapkan oleh orang-orang yang bukan orang beriman, nggak ada masalah. Tapi masalahnya adalah diungkapkan oleh orang-orang yang beriman, yang menyadari bahwa dia mempunyai yang namanya Tuhan, dia mempunyai yang namanya Sang Penguasa. Dan penguasa ini menciptakan manusia di dunia ini kan sebagai khalifah untuk bisa melahirkan generasi-generasi baru sejak diciptakannya Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad, kemudian kita yang meneruskannya hingga hari kiamat. Lah, oleh sebab itulah maka manusia itu dikuatkan dalam suatu generasi melalui perkawinan. Di sisi lain, secara kontradiktif banyak orang yang tidak mau menikah gitu ya. Ini sudah mau menikah secara resmi, tapi child free. Di sisi yang lain secara ekstrim itu ada orang yang tidak mau menikah, malah kumpul kebo atau Samin Leven gitu ya. Jadi living together without sebuah keterikatan atau marriage gitu ya. Jadi banyak sekali orang-orang di barat sana yang melakukan hal-hal yang memang sangat kontradiktif dan itu bertentangan sama sekali dengan yang namanya akidah atau sunnatullah. Itu sebabnya pasangan-pasangan child free ini memang harus banyak bertobat kalau dia memang orang beriman supaya dia bisa dia harus bisa meluruskan kembali karena gini ya, harus kembali ke jalan yang benar ya. Benar. Karena begini, pasangan udah keluar dari anak, jalur. Iya. Gini, udah keluar dari jalurnya. Orang menikah itu tujuan utamanya kan selain rata-rata kalau ditanya tujuan menikahmu apa? Untuk melakukan suatu perbuatan yang halal, mengenal itu sunnah Rasul gitu ya. Yang kedua, pasti mereka ingin punya anak gitu, karena mereka ingin meneruskan generasi gitu, ingin meneruskan generasi yang namanya generasinya kita itu akan ada namanya anak-anak kita, ada cucu-cucu kita dan sebagainya. Dan kalau nggak punya anak, generasinya Anda putus gitu, Anda putus di situ generasi, nggak ada lagi yang mendoakan Anda. Kalau di hadis riwayat Muslim, salah satu amal yang dibawa mati itu kan adalah doa yang soleh. Kalau Anda nggak punya anak, bagaimana Anda ada orang yang mendoakan Anda gitu? Ya meskipun Anda bisa mengangkat anak gitu. Anda bisa mengangkat anak atau adopsi kalau dia childless gitu ya. Kan solusi childless-nya ada mengangkat anak atau adopsi gitu ya. Nah, tapi bagi yang child free itu, yang child free kan berarti dia tidak ingin diganggu kehidupannya oleh siapapun juga gitu. Hanya dua orang, you and me, husband and wife gitu. Suami istri aja di rumah itu tidak ada siapapun. Jadi ini sebuah tindakan yang sangat ego, emosional dan kontradiktif. Egosentris. Iya, egosentris, emosional dan sangat bertolak belakang dengan yang namanya sunnatullah gitu.
Iya, betul banget, Bi. Aku menanggapi ya, yang tadi Abi sampaikan gitu, terkait alasan-alasan dari sisi perempuan nih ya, dari sisi perempuan yang tidak mau, yang akhirnya memutuskan untuk child free gitu, yang katanya tadi dari sudut pandang workaholic gitu ya. Halo, di luar sana perempuan yang workaholic gitu ya. Aku workaholic gitu loh. Saya ini workaholic gitu ya. Dari mulai dari mulai lulus kuliah dari mulai sekolah masih itu bekerja keras banget gitu. Dan uh, bukan tidak wanita karir, aku wanita karier gitu loh. Wanita karier ya. Dan punya anak dan bisa gitu loh ya, dan artinya happy dengan adanya kehadiran anak itu justru yang memotivasi aku untuk itu ya, untuk bekerja lebih giat lagi gitu loh, lebih ini lagi untuk bisa memberikan yang baik gitu loh, dengan kualitas yang baik, kan seperti itu gitu loh. Itu motivasi terkuat justru gitu. Terus yang kedua tadi alasan fisik ya, oh bodinya Ya. jadi lebar. Halo, hari ini sampai hari ini body aku shape terus ya. Body shape terus gitu. Jadi nggak ada istilah tuh anakku udah gede-gede, terus badanku jadi segembrot-gembrot apa. Dan itu cuma alasan, Bi. Gitu. Artinya Iya. itu kan bagaimana kamu memanage diri kamu dong, gitu. Jadi nggak bisa hal ini tuh dijadikan alasan gitu loh. Makanya kan tadi aku bilang ya di awal, apa ini cuma sekedar pembenaran gitu loh, pembenaran atas pilihan yang diadakan gitu, Bi. Ya, dan ini kan pengaruh Barat besar sekali ya, karena kalau orang di luar sana ya kita tahu lah gitu loh, mereka seperti apa dan apakah mereka beriman atau enggak, kita kan nggak ngerti ya gitu. Jadi jangan itu, apakah ini hanya sekedar jadi kayak ikut-ikutan dibilang jadi keren, jadi modern seperti itu. Nah, apa gitu loh, aku nggak habis pikir sih ya, terus terang ya, dengan isu child free ini, itu nggak masuk di logika aku gitu. Kenapa? Karena ini murni bukan sesuatu yang artinya yang bisa gitu ya. Kan kita kayak menolak gitu loh. Kan kita kayak mendinai takdir dari Allah, bener nggak? Kecuali childless. Iya. Gitu. Bener kan ya? Kecuali childless itu juga takdir dari Allah gitu. Takdir Allah untuk membuat kita jadi nggak bisa, misalkan gitu. Tapi kita punya opsi. Nah, itu baru betul ada opsi. Opsinya apa? Kita bisa mengadopsi. Kalau misalnya memang kita benar kita pingin. Tapi kalau kita, ya udahlah kita terima aja. Jalanin berdua. Ya itu lebih bagus gitu loh. Nah, seperti itu. Tapi yang dalam kondisi normal, terus di child free-in, nah ini pertanyaannya gitu. What happen gitu dengan pemikiran mereka? Logika aja, ini empatinya di mana? Ini kan nah, makanya kan kenapa ini menjadi topik kita di sini tuh, empatinya kemana gitu loh. Gitu. Iya. Jadi bagi wanita-wanita yang gila kerja, workaholic dan sebagainya, sudah ada contoh kan dari Mary bagaimana dia bisa melakukannya dari mulai perkawinan sampai sekarang yang sudah anaknya udah gede-gede dan pabriknya udah tutup, jadi sudah nggak bisa lagi menghasilkan anak lagi, jadi childless gitu ya. Jadi childless gitu ya. Tapi ingat ya, ini ada pendapat dari Kepala BPPN, namanya Pak Hasto Wardoyo, SPOG. Jadi gini, orang yang memilih child free itu ternyata dari dampak kesehatannya itu ada. Jadi ada dampak kesehatannya, memiliki dampak kesehatan hingga risiko biologis, terutama bagi wanita. Karena yang memilih child free ini kan pasti wanita, bukan pasangan prianya gitu. Kalau pasangan prianya sih senang-senang aja gitu. Kenapa? Sorry Bi, aku ini sedikit interrupt ya. Nah, itu kan berarti sebenarnya udah masuk ke kondisi dia childless, Bi. Karena ada faktor kesehatan gitu yang menjadi faktornya gitu, Bi. Ya, sehingga dia bukan child free sebenarnya, Bi. Gitu. Ini rancu nanti kita. Ya gini, orang yang memutuskan menjadi child free, kan dia kondisinya subur, kemudian tidak mau melahirkan anak. Itu berdasarkan dari pendapat Dr. Hasto Wardoyo, itu mengalami beberapa potensi penyakit-penyakit. Dari sisi biologis, itu kebanyakan wanita yang mengidap tumor dan kanker rahim adalah
mereka yang tidak memiliki anak atau yang memiliki hanya satu anak gitu. Jadi orang yang memutuskan tidak memiliki anak itu punya potensi memiliki kanker rahim dan tumor. Kemudian tumor dan kanker payudara cenderung banyak menyerang wanita yang tidak menyusui. Wanita yang child free itu wanita yang tidak menyusui. Kalau wanita yang tidak menyusui itu adalah cenderung terkena penyakit tumor dan kanker payudara. Begitu juga dengan kista endometriosis, di mana sekitar 30-50% wanita yang mengalami endometriosis biasanya juga mengalami gangguan kesuburan atau infertilitas. Jadi orang-orang yang mengidap paham child free gitu ya, mengidap paham child free itu akan nanti diserang oleh beberapa penyakit-penyakit yang akan menyerang sisi biologis Anda, terutama di sisi apa? Payudaranya Anda kena gitu, kemudian rahimnya Anda kena, dan beberapa hal yang lain. Ini salah satu pendapat yang saya baca dari Kepala BPPN yang namanya Dr. Hasto Wardoyo, SPOG. Jadi, kalau kita menjalani child free, menikah tapi memilih tidak punya anak, ya kita siap-siap dengan risiko yang kita akan hadapi di kemudian hari. Itu belum risiko yang nanti dihadapi di akhirat gitu ya. Ya, betul. Berarti kan itu malah nambah referensi apa namanya yang harusnya bisa dipikirin ulang gitu ya untuk mempertimbangkan kenapa harus child free gitu, padahal ada risiko nih di depan mata kita yang udah dijabarkan oleh seorang ahli medis nih ya gitu kan, secara medis oleh seorang ahlinya itu juga sudah dijabarkan gitu, ada risiko yang akan dihadapi khususnya adalah bagi si wanita gitu loh, ya kan. Nah, dalam hal ini child free itu kan juga perlu benar-benar dipastikan ya Bi ya, kenapa apakah itu memang hanya memikirkan dari sisi perempuannya aja atau juga dari pihak laki-lakinya juga gitu loh. Artinya gini, jangan sampai nanti keinginan itu hanya muncul dari perempuan, sementara si laki-laki pengennya punya anak gitu, tapi karena dia nggak mau diputusin sama si perempuan ini, akhirnya ya udah iya aja, akhirnya jadi child free kan gitu lebih. Nah, berarti kan itu ada yang di satu sisi satu pihak itu tidak diperhatikan empatinya gitu ya. Jadi satu pasangan itu tidak memikirkan empati orang lain gitu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita review lagi ya gitu Bi. Soalnya enggak beneran deh sampai dengan hari ini gitu. Itu alasan diada-adain aja gitu. Kayak ya dibuat yang enak aja buat dia, nggak mikirnya panjang gitu. Kayak gitu sih. Kalau Abi mengatakan begini, boleh-boleh aja child free, tapi yang melakukannya bukan orang beriman. Supaya apa? Supaya putus generasinya. Jadi mereka tidak lagi bergenerasi, gitu. Hanya orang-orang Islam yang bergenerasi. Boleh aja. Boleh-boleh aja, asalkan bukan orang yang beriman, gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu, kita kan nggak bisa menilai keimanan seseorang, kan kita nggak bisa tahu. Yang tahu itu kan hanya Allah, Bi, gitu loh. Maksud Abi begini, orang-orang yang tidak beriman itulah orang-orang yang kafir, gitu. Udah jelas orang kafir itu siapa gitu. Orang-orang kafir yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak atau child free, ya silakan aja, monggo-monggo saja. Justru itu memutus rantai ya generasi Anda gitu. Kita sebagai umat Islam, orang yang beriman. Jangan dikasih tahu, Bi. Nanti dia pikir ulang lagi. Jangan dikasih tahu. Gak apa-apa. Biar dia jadi mualaf gitu ya. Oke, padahal di Islam sendiri ya, teman-teman, kalau kita mau meningkatkan empati hati, padahal namanya anak itu punya beberapa makna gitu, beberapa makna bagi kita, supaya hati kita menjadi lebih lebar dan besar. Yang pertama, sebagai penyejuk hati dan penenang jiwa, itu sudah pasti. Karena di Al-Furqan ayat 74 dikatakan, wahai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami, pasangan kami, dan anak-anak keturunan kami sebagai penenang hati. Qurrata ayun gitu kan. Jadi pasangan dan anak keturunan sebagai penenang hati, penyejuk hati, itu di Al-Furqan ayat 74. Kemudian anak itu sebagai penerus keturunan, sudah pasti ya, namanya zuriyah, penerus keturunan. Karena di dalam surat Quran Al-Imran 38 dikatakan, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami dari sisi Tuhan, zuriyah yang baik, sesungguhnya Engkau maha pendengar doa. Zuriyah itu penerus keturunan, generasi. Kemudian ada juga anak sebagai perhiasan dunia. Di Quran surat Al-Kahfi, ini Al-Kahfi 46, kalau kita sidang malam Jumat atau hari Jumat pagi sebelum sholat Jumat kita biasa membaca Al-Kahfi, artinya harta dan anak-anak
adalah perhiasan kehidupan dunia. Lah, kalau itu semua Anda paham maksudnya, ya pasti kita tahu bahwa anak itu akan menjadi dambaan setiap insan yang menikah. Meskipun anak itu juga menjadi ujian gitu ya, ujian dan cobaan buat kita. Tetapi kita akan lebih senang kalau kita itu memiliki anak. Dan kita sendiri ya Mer ya, sebagai orang tua yang anaknya sudah gede-gede, kalau boleh dibalik masa lalu, kita ingin kembali ke masa lalu di mana anak kita masih kecil-kecil gitu loh. Kita mungkin ingin menghabiskan waktu bersama anak-anak kita gitu, menghabiskan bersama dengan anak kita yang usianya di bawah 5 tahun. 0 sampai 5 tahun itu adalah suatu dambaan bagi orang tua untuk bisa berdekatan dengan anaknya. Tapi masalahnya yang terjadi bagi keluarga yang sekarang bekerja suami istri, justru 0 sampai 5 tahun itu mereka nggak ada di tempat gitu. Mereka nggak ada di tempat, nggak ada di sisi anak-anak. Anak-anak menjadi asuhan dari babysitter atau asisten rumah tangga. Sehingga dengan demikian kadang-kadang kita itu sudah mendapati anak kita kok udah SMP gitu ya. Kok udah gede, kelas 6, kelas 7, kelas 8. Udah gede. Udah gede gitu ya. Udah besar. Kita melewatkan masa-masa lucu-lucunya mereka. Gitu. Jadi kalau dibalik dunia ini kita kembalikan ke time tunnel gitu ya. Kalau ada time tunnel gitu, saya mau kembali ke masa lalu supaya saya bisa mendapati apa yang menjadi kekurangan saya kemarin gitu. Saya bisa lakukan kembali gitu. Saya bisa ngomong anak-anak, tidak hanya tugasnya seorang ibu atau wanita, tapi kita sebagai bapak-bapak juga ngomong anak-anak itu gitu, membimbing meskipun pendidikan atau tiang negara itu di tangan wanita gitu ya. Itu luar biasa. Jadi kalau Anda punya anak kecil sekarang, jangan lewatkan kesempatan Anda bergaul atau ngomong anak-anak kecil itu, karena nanti kesempatan itu tidak pernah terulang 2 kali dan waktunya cepat sekali. Tiba-tiba udah nggak ada gitu, tiba-tiba udah gede anak itu. Kalau udah gede udah beda rasanya sama seperti yang kita alami dulu gitu ya. Benar, setuju banget itu. Jadi sampai hari ini pun aku seringkali merasa ingin memutar waktu gitu ya, kembali lagi pada masa dimana punya baby gitu kan ya, yang kayaknya kok dulu tuh sering banyak ditinggal gitu kan. Nah, tuh pengen banget gitu loh dalam isi yang sekarang ini tuh pengen bener-bener fully gitu, jadi mencurahkan tuh secara total gitu ya, sebelum menggantikan waktu yang sebelum-sebelumnya gitu, seperti itu gitu. Nah makanya kan rada aneh gitu ya kalau ada aku tuh bingung deh sampai nggak bisa ngomongin nih orang tipe apa gitu ya, yang tadi ya di luar kondisi kita benar-benar ngomongin sekarang yang child free. Kalau childless itu memang masih ada kondisi gitu loh, artinya dalam hal ini ya nggak ada pilihan lain gitu kan ya, seperti itu karena memang itu sudah takdir Allah juga gitu loh. Dan ya harus ridho gitu, karena kan bagaimanapun apapun itu kan takdir itu kan ada takdir baik, ada takdir buruk gitu kan. Tapi takdir buruk dan takdir baik itu kan semua datangnya dari Allah, dan itu yang harus kita terima, harus kita ridho gitu. Makanya kan raditu billahi robba kan gitu ya maksudnya. Nah artinya apapun itu ya kita harus tetap ridho gitu. Nah sekarang kalau dilihat lagi kembali ke child free, nah ridhonya di mana berarti? Ya kan, Bi? Ridhonya di mana? Benar nggak? Gitu kan? Karena nggak bisa kita bilang mereka, terus mereka mengatasnamakan happiness loh, Bi. Kebahagiaan gitu dengan memilih child free. Benar nggak? Iya kan? Yang kita baca, yang kita dengar gitu kan dari komentar-komentar ataupun dari ulasan-ulasan ataupun dari si statement dari pasangan yang di Jerman itu kan, mereka memilih bahagia dengan cara child free, benar nggak? Kan mengatasnamakan kebahagiaan. Mengatasnamakan kebahagiaan. Apa iya betul kebahagiaan? Gitu loh. Itu ya. Jadi semoga bisa didengar juga oleh pasangan di sana gitu ya, dan mempertimbangkan ulang karena masih ada waktu gitu. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Jangan sampai menyesal kalau apalagi kalau sahabat-sahabat di sana itu adalah orang-orang yang beriman ya. Jadi itu yang ya sebagai sesama muslim terutama gitu ya, sebagai sesama
Muslim ya, kita wajib saling mengingatkan, betul kan Bi ya? Gitu. Karena kita ingin semua happy-nya tuh bukan di sini loh, happy-nya tuh bukan di dunia, gitu. Tapi happy yang benar-benar happiness itu ya nanti di sana, itu abadi udah happy-nya, gitu Bi. Ya, kan tadi kita pingin time tunnel itu ada supaya kita bisa kembali ke depan gitu ya, ke belakang gitu ya, melihat perkembangan tumbuh kembang anak-anak kita yang masih balita. Tapi nanti coba Anda pikirkan, kalau Anda tidak memiliki anak, memutuskan tidak memiliki anak, child free, apakah Anda sudah siap dengan hari tua Anda? Padahal hari tua Anda itu Anda ingin sekali melihat cucu-cucu, Anda ingin sekali dirawat oleh anak-anak kita, Anda ingin sekali bagaimana kehidupan Anda itu nanti pada saat Anda sakit dan sebagainya itu ada orang-orang tercinta di sekitar kita. Iya, kalau Anda kalau Anda memutuskan child free, tiba-tiba pasangan Anda sudah meninggal dunia, Anda tinggal sebatang kara loh. Bayangkan, Anda tinggal sebatang kara. Apakah itu kebahagiaan yang Anda cari gitu? Tentunya tidak gitu loh. Nikah lagi katanya. Gitu. Tinggal mati, nikah lagi. Cari yang child free lagi. Gitu. Kalau Anda menikah lagi belum tentu pasangan Anda child free gitu. Belum tentu pasangan Anda mau child free gitu kan. Dia mikirnya. Gitu ya. Maksudnya gini loh, segampang itu aku lagi mencoba masuk ke pemikirannya dia. Jadi segampang itu mikirnya gitu loh. Itu kan short, pendek banget gitu. Ya. Iya. Padahal kalau kita dalam kondisi sudah tua, renta dan sebagainya, udah pensiun gitu ya, kita ingin mengalami kehidupan yang betul-betul nikmat gitu ya, nikmat gitu, berkumpul dengan anak cucu dan sebagainya gitu. Lah, itu sebabnya yang tadi bicara child free kita mengalihkan ke childless. Bagi orang yang childless itu tahu potensi bahwa kebahagiaan itu ada timbul dari munculnya keluarga atau anak. Makanya mereka memiliki beberapa cara supaya bisa memiliki kebahagiaan. Yang pertama bagi yang childless, kita bicara yang childless itu mereka biasanya salah satunya adalah mengadopsi anak. Mengadopsi anak ini akan nanti tentunya akan bisa membantu mereka untuk mendapatkan keluarga yang lengkap, ada ayah, ibu dan anak. Yang kedua, mereka kalau tidak mengadopsi anak, mereka merawat anak-anak yang kurang mampu gitu. Merawat anak-anak yang kurang mampu dan ketika menyantuni anak-anak yang juga anak-anak yatim dan anak-anak yang kurang mampu. Anak yatim, iya itu adalah salah satu sifat yang akan timbul atau kena timbul bagi mereka yang childless gitu. Karena mereka tahu potensinya kalau mereka itu memiliki anak itu akan timbul kebahagiaan yang luar biasa begitu. Dan wanita atau pria, ini ya saya sampaikan ya, wanita atau pria bukan menjadi wanita yang sejati atau pria yang sejati kalau belum mempunyai anak. Ini saya katakan loh ya. Kalau Anda sudah bekerja, kalau Anda sudah bekerja, Anda disebut pria tulen. Pria tulen itu kalau Anda sudah bisa melahirkan keturunan. Dan begitu juga wanita disebut wanita tulen bila mana Anda sudah pernah mengandung di rahim Anda, itu anak kandung Anda gitu. Dan melahirkan, merawat sampai besar. Itu wanita tulen gitu. Wanita dambaan setiap orang itu. Dan pria sejati gitu. Jadi betul sekali ya Bi ya. Nah, cuma aku yang jadi pemikiran sekarang gini ya. Ketika mereka memilih child free gitu, itu gimana sih? Artinya mereka kan subur misalkan gitu ya, dua-dua nggak ada problem gitu kan? Karena kan emang udah pengen nggak kayak anti anak gitu loh ya. Aku pernah punya temen tuh Bi, pernah punya temen dulu cowok tapi ya. Dia tidak mau menikah gitu karena dia nggak mau menikah karena nggak mau punya anak, tapi akhirnya itu seks bebas gitu loh, seperti itu Bi gitu kan. Nah cuma belakangan aku dapat informasi, dapat lihat nggak sengaja gitu ya, lihat di sosial medianya gitu udah menikah gitu. Menikah. Nah ini kan berarti bisa berubah kan, bisa berubah nih, wah ini berarti pemikiran dia berubah nih gitu kan. Nah udah bisa menikah dan ternyata bukan dia nggak mau punya anak itu karena nggak suka anak-anak gitu, justru dia tuh sayang banget ada di keluarganya dia gitu kan, ada anaknya dari adiknya gitu kan, itu sama dia deket banget gitu. Nah ini kan ada sesuatu yang ternyata itu secara psikologis ya, secara psikologis, dan itu sebenarnya bisa disembuhkan dan akhirnya sekarang dia punya anak gitu loh, kayak gitu ya. Nah kembali lagi tadi yang child free, nah aku tuh menjadi pertanyaan gitu kan, ini sama-sama subur gitu kan, terus dia anti anak kan berarti kan ya,
kan nggak mau ada gangguan anak gitu loh dalam kehidupannya, gitu kan, dalam kehidupannya gitu. Berarti ini apa? Di apa namanya tuh, dikebiri atau atau apa gitu loh, maksudnya disterilkan gitu. Jadi gimana, itu kan itu aja, mikir gak sih perbuatan itu aja, itu mikir gak gitu loh, maksud aku. Ya nggak sih, sampai ke sana nggak sih mikirnya gitu, ya nggak sih Pi? Ya, 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 ya. Boleh ya Jadi teman-teman di sini yang mau komen silakan ya. Bener nggak? ini Gitu. kayaknya terpana just, nih. Jadi, ini just pemikiran ya, bukan cuma pemikiran loh, tapi murni dari sini keluarnya, dari hati gitu loh. Kalau hati. Jadi apa yang aku sampaikan ini emang from the heart gitu ya. Karena itu empati, bener-bener lagi empatinya di mana gitu. Ya tadi kan, makanya tadi muncul pertanyaan itu, terus mereka mau ngapain terusan gitu kalau mereka nggak punya anak gitu kan ya. Padahal sama-sama subur. Berarti kan harus disterilkan dong. Benar nggak? iya, iya, iya. Ya. Iya sih. Jadi kembali ke tadi ya, ke child free tadi itu ya. Kalau Abi melihat sih mungkin kalau mereka tidak punya anak, biasanya ada faktor psikologis atau traumatik ya, sama seperti orang tidak mau menikah, tidak mau pacaran dan sebagainya, itu biasanya timbul karena faktor traumatik gitu ya, traumatik sehingga orang itu menganggap anak itu, atau dia mungkin dulu masa kecilnya juga merasa disia-siakan gitu ya, atau merasa diterlantarkan oleh orang tuanya, sehingga dia merasa bahwa kalau saya nanti punya anak, jangan-jangan nanti anak saya seperti itu begitu ya. Yang kedua tidak semua ini, saya punya teman gitu ya, saya punya teman, meskipun dia sudah berumah tangga gitu, ternyata tidak semua laki-laki dan tidak semua perempuan itu suka anak loh, care sama anak gitu. Iya betul. Suka anak kecil, suka anak kecil gitu. Jadi ternyata bapak-bapak yang sudah menjadi family man, ibu-ibu rumah tangga itu tidak semuanya itu suka anak kecil gitu loh. Jadi kalau mereka dikaruniai anak, kadang-kadang mereka menganggap bahwa anak itu juga menjadi penghalang dia gitu, meskipun dia itu bukan penganut paham child free gitu ya. Itu sering terjadi di masyarakat. Jadi kita paham juga bahwa ternyata banyak orang yang tidak suka anak kecil, apalagi orang yang menganut paham child free, sudah pasti dia nggak suka anak kecil. Nah, orang yang menganut paham child free itu yang kemarin sempat heboh itu sempat ditanya sama netizen, bagaimana kalau tiba-tiba Anda hamil? Kan begitu kan? Bagaimana kalau Anda tiba-tiba hamil? Ya, nah, jadi dia bilang begini, sebenarnya hamil. Ya bos. Enggak. Jadi dia bilang begini, jadi punya anak itu bukan sesuatu yang mengejutkan, tetapi anak itu bisa dihindari. Anak itu bisa dihindari. Jadi mereka itu akan menggunakan salah satunya alat kontrasepsi gitu ya. Alat kontrasepsi itu sudah pasti. Kalau saya melihat kalau dikebiri kayaknya enggak sih. Kalau dikebiri itu nanti akan berhubungan dengan kejantanannya. Biasanya orang dikebiri. Betul. Kenapa enggak? Bi, sorry. Masalahnya gini, Bi, menggunakan alat kontrasepsi itu kan masih ada probabilitas untuk bisa kelolosan gitu. Mikir nggak sampai ke sana. Jadi gini loh, aku malah justru melihat ya, kalau lu mau bener-bener child free ya, gitu, jagain bener gitu, iya nggak sih? Karena kalau hanya ngandelin alat kontrasepsi, itu bisa kelolosan. Adik aku itu apa nggak kurang-kurang alat kontrasepsi, anaknya 4 sekarang jadi 5, gitu loh. Itu karena apa? Karena tetap jebol. Ya kalau Allah sudah berkehendak itu apa? Kalau semua masih subur, meskipun pakai alat kontrasepsi loh, gitu Bi. Ya? Itu sebabnya. Ini tantangan loh. Iya, itu sebabnya kan mereka kan ada di Jerman. Karena mereka ada di Jerman, kalau mereka memang konsisten dengan paham child free-nya mereka gitu misalnya. Kalau orang-orang yang siapapun dimanapun Anda berada itu penganut paham child free, kalau Anda memang konsisten dan komitmen, ya Anda harus melakukan pencegahan dengan cara yang luar biasa gitu. Pencegahan yang cara luar biasa adalah Anda mematikan jalur reproduksi pria dan wanita. Itu dimatikan jalur reproduksinya. Dimatikan kan berarti? Dimatikan berarti. Benar. Ya dimatikan. Kalau Anda memang mematikan, bukan ditutup ya. Kalau ditutup bisa dibuka. Kalau ditutup berarti Anda tidak konsisten dan tidak komitmen. Anda pengecut. Saya katakan di sini Anda. Betul. Ya, Anda itu pengecut. Yang aku maksud. Kalau Anda memang betul-betul pemberani dan penganut paham child free, matikan saja gitu. Matikan saja. Kalau perlu indung telurnya diangkat gitu. Kalau perlu Anda diputus itunya. Yang prianya itu jalur spermanya itu diputus. Sudah selesai, nggak boleh disambung lagi gitu ya.
Nah, itu salah satu. Betul. Memang kalau Anda memang penganut paham itu, dan bagaimanapun Anda harus menanggung sampai nanti Anda meninggal. Tidak akan pernah dikaruniai anak siapapun juga. Gitu. Kecuali kalau Anda nanti Betul sekali, Bu. menganut paham adopsi atau merawat anak-anak yang tidak mampu. Gitu. Karena Anda sudah menyesal gitu ya. Siapa tahu Allah memberikan hidayah, Anda menyesal, kemudian Anda mau bertobat, Anda sudah kadung nggak punya anak, ya sudah Anda adopsi aja. Anda adopsi dan Anda merawat anak-anak yang mampu gitu. Seperti itu. Ya. Betul sekali, Bi. Nah, itu yang maksud aku ya. Jadi harus benar-benar clear gitu loh ya. Clear, paham. Ini harus benar-benar clear gitu. Dan ini punya risiko yang besar. Jadi bukan asal gitu ya, bukan cuma ngikutin gaya tren ini barat seperti apa gitu, lifestyle-nya orang barat ini. Jangan, pikirin dulu bener-bener gitu. Kalau masih setengah-setengah jagain pakai KB, hello, itu bukan child free ya, itu masih setengah-setengah gitu loh. Kenapa? Kan nggak tahu, kemungkinan aja, maksudnya kemungkinan itu tuh masih ada, meskipun 0,01%, tapi itu masih ada. 1% itu belum 0, belum zero ya. Halo ya, sahabat-sahabatku gitu. Jadi kalau masih ada, tanya dokter, ada nggak dengan alat kontrasepsi yang bisa betul-betul itu nggak mencegah gitu ya? Nggak ada, masih ada tetap tingkat keberhasilannya, maksudnya tingkat risikonya masih ada sekian persen. Tapi kan itu berarti bukan zero, bukan 0 gitu loh. Berarti kan masih ada peluang dan ada kehendak Allah di situ, ingat ya gitu. Nah, makanya tadi betul kata netizen yang bertanya, kalau hamil gimana? Itu mereka udah mikir, emang dengan pakai alat kontrasepsi lu nggak bakalan bisa hamil? Bisa masih. Kalau Allah mau bicara mau gimana? Kalau Allah mau berkehendak mau gimana? Kan gitu ya. Nah, berarti kalau kamu benar-benar mau mau benar-benar child free, ya harus ditutup tadi, betul Bi. Harus diputus jalurnya. Siap enggak? Risikonya banyak, risiko secara kesehatan juga ada, ya kan? Kalau ditutup jalur itu, diangkat rahimnya itu ada juga risikonya. Emang dipikir enak? Gitu loh, bener nggak? Yang laki-laki ditutup jalurnya, emang dipikir enak? Belum aja ngerasain, kan gitu loh. Ya makanya, ya ini pikirin, benar-benar pikirin, karena ini bukan pilihan yang apa betul gitu. Ditanyain lagi, apa betul ini pilihan yang betul-betul membawa kebahagiaanmu? Itu aja sih, gitu. Ya, memang kalau kita mencari jalan kebahagiaan itu kan banyak jalan menuju kebahagiaan, banyak jalan menuju Roma gitu ya. Bagi pasangan-pasangan yang sudah menikah, kebahagiaan Anda itu salah satunya dan sudah terbukti nih ya, sudah terbukti di mana-mana kebahagiaan itu timbul dari anak gitu, memiliki anak gitu. Jadi kalau Anda ingin hidupnya itu penuh berkah gitu, penuh dengan kesempurnaan gitu ya, milikilah anak gitu. Dari anak kandung sendiri gitu ya. Bahkan banyak orang yang rela menikah lagi gitu hanya karena dari pasangan sebelumnya tidak punya anak gitu loh, dan setelah menikah lagi ternyata mereka bisa mendapatkan anak. Bahkan ada yang sampai poligami ya, kan gitu kan, poligami karena tadi alasan tidak punya keturunan gitu loh. Bahkan lucu ya. Makanya kita ini dihadapkan dalam kondisi yang terbolak-balik gitu ya. Dunia sudah semakin di akhir zaman, sehingga banyak pekerjaannya Dajjal. Iya, paradoks dan disruption gitu, dimana banyak sekali itu menghancurkan namanya mental dan keimanan kita, sehingga hati kita lama-lama mengeras, hati kita lama-lama membeku, sehingga tidak lagi mudah paham dengan kondisi yang sebelumnya. Karena sudah dijelaskan bahwa yang namanya pernikahan itu untuk meneruskan generasi peradaban Islam, peradaban dunia gitu. Bahkan yang namanya generasi itu memang perlu diwujudkan, direncanakan, dibatasi. Meskipun kita tahu pembatasan itu untuk menjaga supaya umat populasi dunia ini tidak terlalu berlebihan gitu ya. Karena sekarang sudah di angka 7 miliar gitu. Itu sudah angka yang sangat luar biasa. Itu sudah sangat, kalau bahkan di negara Cina sendiri, orang dilarang melahirkan. Jadi mungkin kalau di childless-nya itu, child free-nya di Cina itu mungkin masuk akal, karena itu ada pelarangan dari pemerintah gitu ya. Ada pelarangan dari pemerintah gitu. Kalau dia punya anak, dia boleh punya anak, tapi dia mungkin bayar gitu ya, bayar denda dan sebagainya. Itu kalau di Cina gitu, seperti itu.
Ya, kalau di Jepang beda lagi. Kalau di Jepang itu masalah kesuburan, ya. Mereka nggak punya sulit punya anak itu karena memang masalah kesuburan dan itu akibat pola makannya mereka, gitu Bi. Gitu yang suka yang mentah-mentah dan segala macam itu ternyata efeknya sampai segitunya gitu. Itu kalau Ya. kita mau lihat ya, gitu. Terus sekali beberapa negara maju di Eropa itu banyak sekali negara-negara yang menganjurkan supaya pasangannya itu punya anak gitu, punya anak lebih dari satu gitu. Karena apa? Karena mereka keterbatasan demografi seperti yang pernah disebutkan di beberapa episode sebelumnya kan demografi di negara Eropa itu kan apa namanya menggembung di atas gitu. Jadi orang-orang manula lebih banyak ketimbang orang-orang yang produktif di bawahnya gitu. Sehingga dengan demikian dibutuhkan generasi muda, anak-anak muda yang tumbuh. Makanya kalau ke Eropa itu banyak orang-orang tua gitu, banyak lansia-lansia yang bertebaran di sepanjang jalan. Tapi kalau ke negara Asia, kalau ke negara Asia banyak anak-anak muda gitu, banyak anak muda. Makanya negara Eropa itu sangat iri dengan negara Asia, terutama yang ada di Indonesia gitu, karena banyak sekali anak mudanya tumbuh kembang dan sebagainya. Barter aja. Barter aja. Makanya banyak orang-orang bule yang menikah dengan orang Indonesia gitu. Jadi mereka tinggal di Indonesia jadi mualaf gitu ya, supaya bisa meneruskan populasinya gitu. Tapi apapun itu, mudah-mudahan yang penganut paham child free, ayo dipikirkan matang-matang, coba apakah ini hanya emosi sesaat, apakah ini hanya sekedar godaan dari kawan-kawan atau karena tren gitu ya. Yang namanya tren itu ada batasnya gitu. Semuanya namanya tren tidak bisa berumur panjang. Pikirkan masa depan Anda hidup tidak hanya berdua, Anda akan punya namanya keturunan dan cikal bakal generasi selanjutnya gitu. Sehingga dengan demikian yang namanya keluarga itu bisa tumbuh kembang. Dan ingat, yang namanya keluarga ini akan berkumpul lagi di surga gitu. Kalau Anda orang beriman, Anda akan berkumpul dengan orang-orang yang Anda cintai dalam satu keluarga besar itu di surga gitu. Itu sebabnya kita mau supaya kita ini bukan lagi child free. Kalau Anda childless itu masih bisa dimaklumi, tapi banyak solusi ke sana. Dan bagi Anda yang sudah menikah, ayo wujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera, keluarga berencana, dan keluarga yang mempunyai anak-anak yang qurratu ayun, pemimpin di masa depan. Jangan sampai menolak anak gitu. Rugi kalau Anda menolak anak, berarti Anda menolak rezeki loh ya. Banyak anak banyak rezeki loh ya. Menolak rezeki, betul sekali. Dan itu sebenarnya ya, kalau kita mau tahu lagi gitu kan, itu salah satu ya, itu kalau ngikutin itu kan sejarahnya itu kan dimulai dari bangsa sana ya, Yahudi ya, boleh tepatnya lagi ya. Jerman tuh banyak orang Yahudinya gitu. Nah, kalau mau dilebarin lagi nih sedikit, Yahudi itu siapa? Yahudi itu ya tentaranya Dajjal gitu loh. Nah, salah satu agenda besarnya Dajjal itu adalah mengurangi populasi dunia gitu loh. Nah, kalau keikut di situ programnya, ya udah berarti jadi antek-anteknya Dajjal. Itu ya, secara ekstrimnya aku ngomong kayak begitu ya. Karena kalau kita yang kita tahu ilmu akhir zaman gitu, dan ya skenario apa yang ada di situ, ya itu harusnya kita lebih smart, kita lebih cerdas, dan kita lebih punya menggunakan empati, bukan hanya logika ya, gitu ya. Tapi gunakan di sini gitu, empatinya, supaya bisa berpikirnya tuh jernih gitu. Ya bukan emosi, sekali lagi, hati itu bukan tempatnya emosi, tapi kolbu ya. Jadi bukan hati mungkin masih ada emosi, tapi jauh ke kolbu, jadi lebih dalam lagi gitu. Kolbu itu tempatnya ruh. Kalau kita sadar ruh kita itu ada di situ, berarti kita sadar bahwa manusia itu ada untuk apa, gitu ya, untuk apa, gitu. Nah itu loh teman-teman semua, sahabat-sahabat teteh, gitu ya. Semoga ini bisa sebagai pengingat, sebagai pencerahan gitu ya Bi ya, gitu ya. Dan syukur-syukur alhamdulillah kita doakan semua bersama, semoga yang katanya menganut paham child free itu ya kita doakan semoga mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mendapatkan hidayah yang membawa kita semua menuju ke akhirat yang benar gitu loh. Seperti itu. Usul khotimah lah pokoknya. Ya Bi ya. Oke, tanpa ini ternyata waktunya sudah selesai Abi, gitu. Silakan ditutup Bi.
Baik, sahabat-sahabat ngeteh dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih atas perhatian dan atensi Anda serta keikutsertaan Anda di dalam acara ngeteh episode ke-19 yang bertema pasangan child free antara logika dan akidah. Secara umum kita bisa sampaikan bahwa yang namanya child free itu adalah bertentangan dengan akidah. Itu hanya mengedepankan logika, emosi sesaat. Sehingga dengan demikian kami doakan semuanya yang memiliki paham child free, mudah-mudahan dibukakan pintu hatinya, dilembutkan hatinya, diberikan hidayah oleh Subhanahu wa taala supaya bisa kembali ke jalan yang benar dan dikarunia anak-anak yang soleh dan soleha. Bagi pasangan-pasangan yang childless, kami doakan Anda bisa mendapatkan anak adopsi yang soleh dan soleha dan bisa diberikan kekayaan dan rezeki untuk bisa merawat anak-anak yang kurang mampu. Dan bagi kita-kita semuanya, sudah di akhir sesi acara kita jam 10, kita tutup acara ini. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada perilaku, tingkah laku, dan ucapan yang kurang berkenan, karena sesungguhnya kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, sampai jumpa. See you. Thank you, Mer. Oke, assalamualaikum. Thank you, Abi. Thank you semuanya ya. Saya tutup ya. Oke.